Salam sahabat hidup sehat. Seminar kesehatan dan pola hidup ini dipersembahkan oleh hidupsehat.org, CMC Jakarta, dan Cancer Support Center. Shalom, salam sehat. Senang sekali bertemu kembali dengan saya pada acara KKR Allah Peduli. Dan pada kesempatan ini saya akan membawakan seminar kesehatan yang berjudul Jurus Sakti Penangkal Penyakit. Nah, kita pernah mendengar sebuah laporan yang ditulis di dalam majalah National Geographic yang ditulis oleh Dan Buettner. Dia membuat sebuah penelitian kecil-kecilan. Pertama kali dia tulis adalah pada November 2005. Dia bercerita tentang the Blue Zones. Ya, kemudian dia masih menulis beberapa buku lagi sampai tahun 2015 lalu dia masih mengeluarkan buku yang baru lagi dan ada sesuatu tentang the Blue Zones. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki usia terpanjang di dunia. Mereka adalah orang-orang yang ada di Sardinia, Italia, di Okinawa, Jepang, ada di Ikaria di Greece, di Yunani, kemudian di Loma Linda di California, dan Nicoya di Costa Rica. Ada sesuatu yang membuat mereka memiliki umur yang panjang. Apa itu? Nah, inilah yang akan kita pelajari. Apa rahasia umur panjang dari orang-orang tersebut di 5 lokasi ini? Dengan Venn diagram ini kita bisa melihat apa persamaan di antara kelima kelompok tersebut. Kita hanya akan melihat 3 kelompok, yaitu di Okinawa, Jepang, di Loma Linda di California di Amerika Serikat, dan di Sardinia, Italia. Di Loma Linda kita tahu mereka menjalankan pola hidup yang sehat, mereka punya social circle yang baik, makanan mereka adalah whole grains, ya, makanan utuh dari tumbuh-tumbuhan, dan mereka tidak banyak bergaul dengan orang-orang yang lain. Mereka lebih socially isolated, culturally isolated, ya. Lalu mereka banyak makan nuts, makan biji-bijian, ya, kacang-kacangan. Nah, yang ada di Sardinia, Italia juga mempunyai kesukaan memakan kacang-kacangan. Mereka makan jenisnya fava beans, ya. Ini adalah jenis legumes atau kacang polong-polongan yang berwarna putih, ya. Dan mereka banyak makan jenis dari anggur, ya, dari buah anggur. Tapi ada satu persamaan. Di Okinawa, di Loma Linda maupun di Sardinia, mereka semua memiliki hubungan erat dengan keluarga. Mereka memiliki extended family. Ada kakek, nenek, anak-anak, cucu, bahkan cicit kadang-kadang tinggal berdekatan. Mereka berkontak setiap hari. Dan mereka semua adalah orang-orang yang tidak merokok. Luar biasa, ya. Jadi ada persamaannya. Kemudian mereka semua plant healthy diet. Mereka makan lebih banyak makanan nabati. Kemudian mereka juga selalu memiliki activity, physical activity. Mereka memiliki selalu gerak badan. Dan mereka memiliki hubungan sosial yang baik. Dan makanan utama mereka adalah polong-polongan, legumes. Jadi lihat, ada suatu persamaan di antara kelompok-kelompok tersebut. Jadi kita harus belajar sesuatu dari mereka. Makanannya makanan yang sehat, mereka tetap exercise, bergerak badan setiap hari, tidak ada yang merokok, dan mereka memiliki hubungan sosial dan kekeluargaan yang baik. Jadi hari ini kita akan pelajari aktivitas fisik yang sedang dan konstan yang mereka lakukan. Apa kegunaan dari aktivitas fisik ini? Kita tahu bahwa orang-orang yang ada di Sardinia, rumah mereka karena mereka berada di tebing-tebing, sehingga rumah mereka tinggi-tinggi. Bahkan kadang-kadang ada yang 5 lantai, 8 lantai, tetapi mereka tetap naik turun tangga. Walaupun usia sudah 80-an, 90-an, bahkan yang mendekati 100 tahun, mereka tetap naik turun tangga. Mereka harus naik jalan kaki ke atas bukit, turun bukit. Setiap hari mereka melakukan hal tersebut. Nah, apa yang terjadi di tubuh kita pada saat kita berolahraga?
Kalau ada aktivitas fisik yang sedang, yang moderate ya, dikatakan dari berbagai penelitian ini akan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebesar 35%. Penyakit jantung dan pembuluh darah akan berkurang sebesar 35%. Nah, waktu kita melakukan exercise, sebetulnya exercise itu tidak harus yang structured, yang berupa yang kita sering kenal dengan berolahraga, olahraga permainan dan sebagainya. Tetapi aktivitas fisik yang cukup bisa membuat kita bernapas lebih kencang, menghasilkan panas di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita sudah merasa panas, kita mulai berkeringat dan suhu tubuh kita meningkat, berasa gerah, itu adalah exercise. Itu sudah cukup dikatakan sebagai suatu aktivitas fisik. Ya, nah pada saat itu jantung kita akan berdetak lebih kencang, lebih cepat, ya, karena dia harus memompa darah ke seluruh tubuh kita dan memompa dalam jumlah yang lebih banyak daripada kalau kita sedang tidak bereksersis, tidak melakukan gerak tubuh. Nah, darah yang dipompa oleh jantung kita akan sampai kepada otot-otot yang sedang dipakai. Otot-otot inilah yang akan menjadi semakin mendapatkan oksigen, mendapatkan kekuatan sehingga otot ini dapat bekerja dengan lebih baik. Jangan lupa bahwa jantung kita itu juga otot. Dan otot jantung kalau sering digunakan, dia memompa dengan kuat, dia juga akan menjadi otot yang semakin besar dan semakin kuat. Nah, karena otot harus bekerja lebih keras, maka butuh oksigen. Jadi tidak cukup hanya darah saja yang dipompa, tetapi juga dibutuhkan adanya oksigen. Oleh sebab itu pada saat kita bergerak badan, rasanya panas, maka kita akan bernapas dengan lebih cepat dan mendapatkan oksigen yang lebih banyak. Kita hirup oksigen lebih banyak karena oksigen itu yang akan dikirimkan kepada otot-otot kita. Dengan kita berusaha menarik oksigen, paru-paru kita mengembang dengan kuat dan bekerja dengan lebih keras. Paru-paru kita juga menjadi lebih kuat. Oksigen yang dialirkan ke otot kita bila kita lakukan olahraga secara teratur, maka pembuluh darah yang ada di dalam otot, pembuluh darah halus yang ada di dalam otot kita akan semakin banyak dan bekerja dengan maksimal. Jadi supaya bisa mengalirkan zat makanan dan oksigen ke dalam otot kita, maka pembuluh darah arteri yang kecil-kecil itu harus berkembang dengan baik. Dan olahraga menjadi terasa ringan karena ototnya bekerja dengan baik, paru-paru bekerja dengan baik, jantung kita bekerja dengan baik. Kalau orang melakukan exercise hanya sekali-sekali atau jarang, tiba-tiba dia harus berlari, apa yang dirasa? Dia akan ngos-ngosan dan sangat merasa lelah, cepat sekali capek. Tapi kalau orang melakukannya secara rutin, teratur setiap hari dengan intensitas yang moderate, yang sedang-sedang, dia akan memiliki kekuatan dan jantungnya kuat, paru-parunya kuat, dan olahraga terasa ringan. Nah, apa keuntungan dari aktivitas fisik? Aktivitas fisik ini yang kita kenal dalam bentuk olahraga ya atau exercise ya, ini akan meningkatkan memori dan kemampuan otak kita. Nanti kita masih akan ketemu di beberapa penelitian. Dan hipokampus adalah salah satu bagian di dalam otak kita yang berperan untuk memori dan belajar akan menjadi lebih besar dan lebih develop. Ya, dia lebih maksimal bekerjanya hipokampusnya. Dan kalau pada orang yang punya diabetes, uptake dari gula darahnya, jadi gula darah itu kan harusnya masuk ke dalam sel. Kalau kadar insulinnya rendah, biasanya akan sulit masuk gula itu ke dalam sel sehingga gula itu tetap beredar di dalam darah. Nah, pada orang yang diabetes, kalau dia melakukan gerakan fisik, walaupun kadar insulinnya rendah, tetap gula darah itu akan lebih mudah masuk ke dalam sel karena sirkulasi darah tadi yang menjadi lebih baik. Kemudian denyut jantung menjadi lebih lambat untuk baseline-nya. Jantung kita kalau dalam kondisi normal ketukannya, denyutnya adalah kira-kira 60 kali per menit, itu artinya kita sudah biasa melakukan exercise sehingga jantung kita sangat rileks. Jadi
target kita untuk melakukan exercise itu pada saat exercise tentu denyut jantung meningkat, tetapi pada saat baseline saat kita beristirahat maka denyut jantung akan lebih lambat, lebih rileks kerja jantung kita. Dan tekanan darah kalau orang sering melakukan exercise, pembuluh darah yang tadi bekerja dengan lebih baik, mengalirkan darah, pembuluh darahnya tidak kaku, maka tekanan darah akan turun, ya, menjadi lebih rendah dan menurunkan risiko penyakit-penyakit kardiovaskular. Tentu saja kalau pembuluh darah bekerja maksimal, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah semua akan hilang. Kemudian otak kita pada saat kita exercise akan menghasilkan berbagai hormon. Salah satunya adalah endorfin. Kita tahu endorfin adalah hormon yang menyebabkan kita merasa gembira, happy hormone. Ya, pada saat kita happy, kita tidak merasakan rasa sakit, ya, menghilangkan rasa gundah, menghilangkan rasa sakit secara fisik maupun sakit secara pikiran. Kita menjadi lebih happy dan lebih tenang. Hormon stres pun akan turun kalau kita melakukan kegiatan aktivitas fisik. Dan kalau kita rutin melakukannya, tentu saja berat badan akan lebih terkontrol. Berat badan bisa turun. Jadi kita lihat bahwa keuntungan dari aktivitas fisik itu banyak sekali. Nah, bagaimana kalau otak itu sudah ada gangguan, ya? Nah, ini adalah salah satu penelitian yang bercerita tentang olahraga pada orang yang sudah memiliki gangguan neurologis, seperti misalnya stroke, Parkinson, itu adalah gangguan-gangguan pada otak. Nah, ternyata dengan melakukan exercise yang aerobik itu artinya dia harus menghirup napas dengan banyak, ya. Dia berarti melakukan olahraga atau gerakan fisik yang membuat dia harus jantungnya bekerja lebih kuat dan tadi harus menarik napas, ya. Jadi itu yang namanya aerobic exercise. Apa yang terjadi pada orang-orang tersebut? Mereka dapat berjalan dengan lebih baik. Karena kita tahu orang Alzheimer biasanya jalannya, gerakannya kaku sekali kalau mereka berjalan. Dengan melakukan olahraga, mereka dapat berjalan dengan pola langkah yang lebih baik. Kemampuan motorik, artinya otot-otot bekerja dengan lebih baik. Kemampuan fungsional juga menjadi lebih baik. Kemampuan fungsional misalnya dia tadinya susah untuk mengancingkan pakaiannya, orang yang menderita Parkinson. Tapi dengan dia cukup berolahraga, kemampuan tangan, otot-ototnya semuanya bekerja dengan lebih baik sehingga dia mudah untuk mengancingkan baju, melakukan aktivitasnya sehari-hari secara fungsional, kemampuannya lebih baik. Dan tentu saja kemampuan jantung dan paru-parunya semua meningkat. Bonus itu, ya. Dan yang lebih menarik adalah aliran darah ke otak menjadi lebih lancar. Karena tadi semua pembuluh darah ikut berperan, maka pembuluh darah yang sampai kepada otak pun menjadi lebih lancar. Dan ada suatu zat yang diproduksi, yaitu BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Ini adalah suatu zat yang akan meningkatkan sinaptik, jadi sambungan dari berbagai sel-sel di dalam otak kita, ada sinaps namanya itu, ya. Jadi antara satu sel dengan sel yang lain dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Plasticity maksudnya dia masih bisa diubah, masih bisa ditingkatkan kemampuan sinaptiknya. Dan mereka bukan hanya sehat secara fisik tetapi juga secara pikiran, dan gangguan yang tadi ada seperti stroke dan Parkinson juga akan menjadi lebih baik. Kemampuan otaknya bisa dikembalikan karena ada plastisitas dari sinaptik, sambungan-sambungan sinaptik tersebut. Peneliti yang lain mengatakan bahwa penderita Alzheimer dan yang memiliki gangguan kognitif, bila mereka melakukan olahraga, nah bagian otak yang namanya hipokampus, tadi kita sudah bahas sedikit. Hipokampus adalah tempat di mana ada memori dan kemampuan dia untuk belajar, untuk mempelajari sesuatu, ya. Jadi dia bisa ada kognisinya. Jadi dia bisa mengerti apa yang sedang dia pelajari, dia baca atau dia lihat. Jadi bagian otak ini akan menjadi lebih baik. Kita lihat di situ di grafiknya di sebelah kiri bahwa area-area mana saja yang bisa diperbaiki dengan kita melakukan gerakan fisik, ya. Precuneus, cingulate anterior dan prefrontal
Korteks, kita selalu bicarakan mengenai prefrontal cortex, itu adalah bagian otak depan di mana tempat kita untuk berpikir dan kita mempertimbangkan segala sesuatu. Disitulah kita dapat menjadi manusia yang beradab, ya, yang disebut sebagai manusia beradab itu karena kita memiliki bagian prefrontal cortex yang bekerja dengan baik. Kita bisa pertimbangkan apakah ini baik untuk dilakukan atau tidak, apakah saya baik untuk berjalan ke suatu tempat atau tidak. Kita mempertimbangkannya di bagian prefrontal cortex. Jadi luar biasa, berolahraga, melakukan aktivitas fisik akan membuat prefrontal cortex kita bekerja dengan lebih maksimal. Penelitian yang lain mengatakan, kalau kita melakukan exercise, ya, dia akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Kekebalan tubuh akan meningkat. Nah, terjadi akibat limfosit, ya, sel darah putih kita menjadi lebih banyak jumlahnya, khususnya di paru-paru dan di Peyer's patch. Peyer's patch itu adalah bagian dari sistem imun yang ada di sepanjang usus kita. Ya, jadi limfositnya menjadi lebih banyak dan lebih aktif bekerja kalau kita melakukan olahraga. Nah, kita lihat ada berbanding terbalik antara kita berolahraga dengan risiko terjadinya infeksi. Kalau kita melakukan exercise, imunitas kita akan meningkat. Pada saat yang sama, risiko untuk terjadinya infeksi malah menurun. Tapi pada saat kita melakukan exercise berlebihan, jadi seperti pada seorang atlet yang harus berlatih dengan setengah dipaksa barangkali, ya, ke badannya itu sebenarnya sudah lelah, tapi dia tetap paksa untuk melatih tubuhnya, melatih otot-ototnya, imunitas akan menurun. Dan pada saat imunitas menurun, di situ juga kita risiko untuk terjadi infeksi. Nah, di era COVID seperti ini, itu tidak kita harapkan. Kita harapkan memiliki imunitas yang tinggi dengan cara berolahraga secara moderate, ya, sedang-sedang saja. Pertanyaannya jadinya, apakah olahraga bisa membuat stres? Tadi di awal dikatakan membuat moodnya lebih baik, menjadi lebih fit, ada endorfin, kita menjadi lebih happy. Tapi apakah olahraga bisa membuat kita stres? Jawabannya ya. Kalau kita melakukan olahraga yang berlebihan, jadi exercise yang diinduce menjadi stres, jadi yang berlebihan, akan menyebabkan kita kelelahan, gangguan mood. Jadi endorfinnya jadinya justru tidak diproduksi lagi, ya. Kita justru menjadi rasanya kecapean, kelelahan, dan gampang marah, ya, menjadi sensitif orangnya, dan gangguan saluran pencernaan juga terjadi. Dan ini sering dialami oleh para atlet yang berlatih dengan sangat keras, seringkali mengalami gangguan pencernaan. Apalagi kalau dia sedang menghadapi suatu pertandingan. Kenapa bisa terjadi gangguan pencernaan? Nah, ini jawabannya. Beberapa sahabat yang lalu saya membawakan tentang hubungan kesehatan kita, imunitas kita dengan sahabat-sahabat kecil kita yang ada di dalam usus, ya, bakteri-bakteri yang kita kenal dengan nama mikrobiota yang ada di dalam usus. Nah, kalau ada exercise yang berlebihan, dia akan membuat kita stres. Ada suatu hormon dari otak kita yang akan diproduksi namanya ACTH. Itu akan merangsang kelenjar kecil di atas ginjal kita, namanya kelenjar adrenal, untuk menghasilkan suatu zat yang namanya kortisol. Kortisol ini kalau jumlahnya sedikit saja tidak apa-apa, itu justru membuat kita bisa bekerja dengan aktif. Tetapi pada saat dia berlebihan, dia akan mengganggu bakteri yang ada di dalam usus kita. Sehingga bakteri yang baik akan mati. Sedangkan bakteri-bakteri yang tidak baik, bakteri yang jahat, justru akan diproduksi lebih banyak. Nah, ini dikenal dengan namanya HPA axis. Jadi ada hubungan antara hipotalamus yang ada di otak kita, kelenjar pituitary yang kecil sekali di dalam otak kita, dan kelenjar adrenal yang ada di atas ginjal kita, ya. Dan ini akan terjadi kalau terjadi exercise yang berlebihan. Jadi semua tubuh kita ini sebetulnya saling berhubungan, ya. Nah, sebuah studi pada tikus juga ditemukan bahwa ada korelasi antara stres fisik dan emosi. Jadi kalau tikus dibuat menjadi stres, ya, secara fisik maupun secara emosional, selama tikusnya disuruh berlari, berolahraga, mikrobiota usus di dalam tikus tersebut berubah. Bakteri-bakteri seperti Turicibacter species
akan berkurang, sedangkan Ruminococcus nevus juga akan malah meningkat. Jadi terlihat ada gangguan keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri yang tidak baik. Dengan gangguan tersebut, maka dinding usus juga biasanya mengalami gangguan sehingga terjadi peradangan biasanya pada dinding usus dan imunitasnya, kita sudah pelajari, akan menurun. Karena imunitas salah satu yang menentukan adalah bakteri-bakteri di dalam usus. Bila Bapak Ibu belum sempat menonton video tersebut, Bapak Ibu boleh mencarinya karena sudah saya bahas mengenai bakteri yang ada kaitannya dengan imunitas ya. Nah, jadi apa yang dianjurkan bagi para atlet ini? Karena mereka tetap harus exercise ya. Mereka harus bertanding dan dalam pertandingan itu mereka harus berlari atau melakukan aktivitas fisik yang kadang-kadang terlalu melelahkan ya. Nah, mereka justru harus makan makanan karbohidrat kompleks dan serat yang lebih banyak. Dengan cara apa? Ya makan sayur-sayuran, biji-bijian, dan buah-buahan. Ya, kita tahu di dalam legumes, di dalam golongan polong-polongan, di situ paling banyak terdapat serat, ya. Juga di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Bagaimana tadi orang-orang yang ada di Sardinia, di Okinawa, dan di Loma Linda, California? Apa yang menjadi makanan utama mereka? Makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan terutama yang mereka konsumsi adalah biji-bijian, golongan polong-polongan. Dan ini juga harus menjadi makanan bagi para atlet. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ini dibuktikan dari penelitian ini. Exercise yang membuat DNA-nya rusak, yang tadi ya exercise yang berlebihan itu bisa membuat DNA kita rusak ya. Jadi gen kita, DNA adalah bagian yang terkecil dari gen kita, bisa rusak dan itu akan membuat orang itu menjadi justru sakit. Tapi dengan kita memperbaiki makanannya, ini watercress, ini adalah salah satu jenis sayuran yang biasanya sering dikonsumsi di dalam salad ya. Dengan memberikan intervensi, memberikan ekstra sayur-sayuran, ternyata terjadi efek protektif untuk kerusakan yang diakibatkan oleh exercise yang menyebabkan tubuh kita stres ya, dalam kondisi oksidatif stres. Jadi high concentration dari antioksidan yang ada di dalam watercress ini justru bisa memproteksi sel-sel tubuh kita supaya tidak terjadi kerusakan. Simple bukan? Kita kalau harus melakukan exercise atau melakukan pekerjaan fisik yang berat, kita harus menambah justru makan sayur-sayuran dan biji-bijian. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah tua ya? Ternyata pada orang tua biasanya kita kan anjurkan mereka olahraganya yang ringan saja. Nah, salah satu bentuk olahraga yang baik bagi orang tua adalah pilates ya. Pilates exercise ini tidak harus berlari dengan kencang untuk jangka waktu yang panjang, tapi cukup gerakan-gerakan yang menguatkan otot-otot. Dan apa yang terjadi? Improve dari kualitas hidup pada orang-orang tua ini, risiko untuk jatuh menjadi lebih rendah karena ototnya menjadi kuat, ya. Physical fitnessnya menjadi baik dan moodnya, lihat kembali ya. Kalau kita berolahraga, maka kita akan menjadi happy. Ada endorfin dikeluarkan, ada berbagai hormon happy yang dikeluarkan, dan moodnya menjadi lebih baik. Nggak menjadi opa-opa yang cranky atau oma-oma yang suka marah-marah ya. Nah, para peneliti mengatakan bahwa physical exercise training dengan pilates ini bisa menjadi salah satu cara untuk exercise prescription. Jadi ini adalah resep sebetulnya yang bisa diberikan kepada para lansia kita. Dan seperti tadi dikatakan, kalau kita melakukan exercise yang tepat, maka imunitas kita akan meningkat. Nah, dari berbagai peneliti dikatakan berapa jumlah exercise yang dibutuhkan. Minimal ada 150 menit per minggu. Jadi kalau kita melakukan exercise 3 kali seminggu, maka kita harus setiap kali exercise 50 menit. Ya. Nah, aktivitas exercise yang seperti apa? Yang moderate, yang tidak terlalu berat. Karena kalau kita sudah melakukan yang terlalu berat, maka kita justru akan lebih lemah sistem imun kita, sehingga kita justru lebih mudah sakit. Jadi untuk imunitas yang optimal, kita butuh exercise yang moderate. Apakah juga ada gunanya untuk kesehatan kulit kita dengan berolahraga? Ada.
ya. Seorang peneliti Dr. Marmur katakan bahwa kalau darah itu mengalir dengan lebih lancar, maka kita akan mendapatkan segala zat-zat yang dibutuhkan ke dalam kulit kita. Tapi pada saat yang sama juga bisa membawa segala sampah atau zat-zat yang tidak baik bagi tubuh kita untuk dibuang keluar. Contohnya misalnya radikal bebas bisa dibuang melalui urin, melalui keringat, melalui udara pernapasan, melalui buang air besar. Semua itu membutuhkan exercise karena pembuluh darah kita akan bekerja dengan lebih maksimal. Jadi kalau ingin kulit kita sehat, zat oksigen dan zat gizinya bisa sampai di kulit dengan baik, rajin-rajinlah kita untuk berolahraga. Dan ini adalah proses cleansing dari dalam. Nah, ini dibuktikan dengan peneliti yang lain. Mereka melihat kelenjar keringat pada orang yang sedentary, yang hanya duduk-duduk di kantor saja, ukuran kelenjar keringatnya kecil-kecil. Sedangkan orang yang sering berolahraga, yang selalu melakukan kegiatan fisik, memiliki kelenjar keringat yang paling besar. Kalau lihat pada gambar yang ada di sisi sebelah kiri, yang paling atas adalah orang yang sedentary. Tapi yang nomor 4, yang paling bawah sebelah kanan adalah seorang atlet yang selalu berkeringat karena dia selalu melakukan gerakan fisik. Jadi kulit yang sehat adalah kulit yang mampu untuk mensekresi, membuang, mengekskresi semua zat-zat yang racun yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kita harus memang berkeringat. Saya ingat seorang teman saya, dia waktu itu pernah bertugas di sebuah pulau untuk mengelola sebuah resort. Pada saat dia di sana, dia tidak menggunakan AC, dia selalu berkeringat, dia selalu harus melakukan jalan kaki ke satu tempat ke tempat yang lain, tidak menggunakan kendaraan, paling menggunakan sepeda. Pada saat dia banyak berkeringat, dia fit badannya langsing. Tapi pada saat dia kembali ke kota Jakarta, mulai banyak duduk, sedentary lifestyle, lebih banyak di ruangan ber-AC, tidak berkeringat. Apa yang terjadi? Tiba-tiba berat badannya meningkat dengan drastis. Jadi kita lihat ada hubungannya antara semuanya. Exercise itu ada gunanya, berkeringat itu ada gunanya, dan semua itu juga akan berguna bagi jantung dan pembuluh darah, dan bahkan bisa menurunkan berat badan. Pada saat kita melakukan olahraga, jangan lupa paru-paru kita bekerja dengan lebih maksimal dan kita membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Salah satu penelitian lain mengatakan bahwa penuaan dini terjadi kalau kita kekurangan suplai oksigen ke dalam jaringan. Jadi kita harus latih paru-paru kita. Kalau tekanan oksigen di dalam jaringan kita sudah menurun, maka kita akan mengalami kerusakan dari berbagai organ. Sel-sel kita membutuhkan oksigen untuk menjadi sehat. Jadi kita dengan mudah mengatakan, kita perlu melatih tubuh kita secara fisik. Di saat yang sama kita harus menghirup oksigen dan kita harus juga terpapar oleh sinar matahari. Jadi 3 serangkai ini memberikan 3 keuntungan bagi kita. Kita fisiknya fit, pernapasan kita, paru-paru kita bisa menghirup oksigen dengan lebih banyak, dan kita terpapar matahari pada saat kita berolahraga di luar ruangan. Jadi berolahraga bukan di dalam ruangan ya. Olahraga yang terbaik adalah olahraga yang kita terpapar oleh oksigen dan sinar matahari. Jadi olahraga jangan di dalam gym. Lebih baik kita berolahraga di luar ruangan. Ini 3 keuntungan yang kita bisa dapatkan. Membina pola makan dan diet halaman 102, Nyonya White mengatakan, pengaruh udara segar yang bersih menyebabkan darah mengalir dengan lancar di seluruh tubuh. Itu akan menyegarkan tubuh dan cenderung menguatkan dan menyehatkan. Dan pada saat yang sama pengaruhnya dirasakan oleh pikiran dalam bentuk ketenangan dan kedamaian. Lihat, ada endorfin, ya. Ada hormon-hormon yang lain juga seperti serotonin yang dihasilkan karena kita menghirup udara segarnya di luar, terpapar oleh sinar matahari, ada serotonin, kita happy, ya. Itu akan membangkitkan selera makan dan menolong pencernaan menjadi lebih lancar dan membuat orang dapat tidur dengan lelap. Lihat bahwa pencernaan juga akan menjadi lebih lancar.
Mikrobiota di dalam usus kita, kalau mereka adalah mikrobiota yang sehat, maka kita akan lancar buang air besar, makanan akan dirasa dengan begitu nikmatnya, pencernaan tidak sakit, tidak ada rasa kembung, tidak ada gangguan seperti sakit lambung dan sebagainya. Hanya dengan cukup menghirup udara segar, melakukan aktivitas fisik di luar ruangan. Dan kita memiliki hormon apa yang kita bahas pada sahabat yang lalu? Hormon melatonin. Serotonin kita dapatkan pada siang hari waktu terpapar matahari, dan malam hari serotonin akan berubah menjadi melatonin yang membuat kita tidur dengan lelap. Paru-paru harus diberi kebebasan yang sempurna, harus dapat mengembang dengan cukup rileks, tidak tertahan oleh sesuatu. Kapasitasnya akan berkembang dengan gerakan bebas dan menciut kalau ditekan oleh rongga paru-paru kita. Ya, makanya terjadilah rasa sakit bagi orang-orang yang biasanya kerja kantor yang duduk membungkuk. Jadi kalau orang duduk di kantor sedentary lifestyle, dia akan mengalami berbagai gangguan pada rongga dadanya termasuk pada paru-parunya. Dalam posisi seperti ini, dia tidak mungkin bernapas dalam-dalam karena dia tidak pernah latih, tidak di-exercise paru-parunya. Ya. Akhirnya, dia membiasakan diri untuk bernapas pendek dan paru-paru kehilangan kuasa untuk mengembang. Akibat yang sama terjadi kalau menggunakan ikat pinggang yang ketat atau baju yang ketat. Jadi kita dianjurkan memakai pakaian yang longgar, yang rileks, yang tidak akan menekan dada kita. Kita membutuhkan gerakan dada kita menarik napas yang dalam. Dan ini juga bisa dilakukan sebagai exercise pernapasan. Tarik napas yang dalam sampai paru-paru mengembang, keluarkan perlahan-lahan. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, bahwa kita berolahraga pun adalah untuk kemuliaan Allah. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Apapun yang kita akan lakukan dengan tubuh kita, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Lebih lanjut 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27 katakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Latih secara fisik, tapi juga latih tubuh kita secara rohani. Take home message untuk kali ini. Blue zones, orang-orang yang usianya paling panjang di seluruh dunia ini, yang usianya 90-an, 100-an ini, semua aktif secara fisik. Olahraga akan menurunkan berbagai penyakit jantung dan pembuluh darah sebesar 35%. Exercise, olahraga akan menyehatkan otak kita dan mood kita akan menjadi happy. Olahraga yang berlebihan, hati-hati, justru akan menyebabkan stres dan gangguan mikrobiota pada usus kita. Dan akan meningkatkan imunitas tubuh kita kalau kita melakukan exercise dalam jumlah yang moderate. Hiruplah udara yang segar sambil berolahraga dan lakukanlah di bawah sinar matahari. Itu yang akan membuat kita menjadi sehat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita semua menjadi sehat secara fisik maupun secara rohani. Tuhan memberkati. Salam sehat.